Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi juga untuk ayah dan bunda. Semoga anak-anak semua, ayah bunda dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak semua, materi hari ini adalah pembelajaran 4, 5, dan 6. Silakan kalian siapkan buku 3G kalian, lalu kalian buka halaman 17. Sudah siap anak-anak bukunya? Kalau sudah, mari kita bahas sama-sama pembelajaran 4 tentang beragam makanan tradisional. Ya, kita bahas sama-sama anak semua. Di Indonesia terdapat beragam makanan tradisional. Setiap makanan tradisional memiliki cita rasa yang berbeda-beda. Meskipun demikian, ada pula makanan tradisional yang memiliki kemiripan satu sama lain. Misalnya aneka jenis soto. Tahukah kamu makanan tradisional dari seluruh Indonesia? Ya, mari kita perhatikan contoh-contoh berikut. Kalian perhatikan di buku kalian, di gambar atas terlihat gambar ini adalah gudeg yang berasal dari Yogyakarta, dan yang kedua adalah gambar rendang yang berasal dari Padang atau Sumatera Barat. Yang ketiga adalah soto Betawi yang berasal dari Jakarta. Kemudian di bawah buku kalian ada lagi aneka makanan tradisional. Yang pertama adalah gambar soto Banjar dari Kalimantan Selatan. Terus si dari Kupang atau Nusa Tenggara Timur. Kemudian mie Aceh dari Aceh. Ya, selanjutnya silakan kalian buka halaman 18. Ya, selanjutnya di halaman 18 kalian lihat di buku kalian itu masih tetap makanan tradisional. Yang di atas pertama adalah gambar makanan empempe yang berasal dari Palembang atau Sumatera Selatan. Kemudian ayam betutu berasal dari Bali. Yang ketiga rujak cingur yang berasal dari Jawa Timur. Nah, yang keempat adalah bubur tinutuan dari Manado atau Sulawesi Utara. Selanjutnya yang kelima adalah kredok berasal dari DKI Jakarta. Kemudian yang terakhir adalah papeda yang suka kalian beli jika kalian di sekolah, yaitu berasal dari Papua. Nah, keragaman makanan tradisional merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita wajib menjaga dan melestarikannya. Kita juga harus saling menghargai keragaman tersebut. Saling menghargai dapat mempererat persatuan bangsa. Nah, untuk kalian semua, kalian harus mengetahui jenis-jenis makanan tradisional dan kalian menyicipi. Jangan kalian hanya menyicipi makanan-makanan modern saja. Ya, selanjutnya anak semua, kita berlanjut ke halaman 19. Di halaman 19 itu ada bacaan teks yaitu tentang pengalengan makanan tradisional Yogyakarta. Di sini kalian lihat di buku kalian ini ada tulisan menjorok ke dalam. Ini yang disebut dengan paragraf. Di teks ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf. Nah, yang paragraf pertama yaitu banyak makanan tradisional dari Jogja yang mengandung santan. Misalnya adalah gudeg, sayur lombok hijau, mangut lele, dan tempe kari. Nah, ini adalah yang garis bawahi adalah disebut dengan kalimat utama. Jadi kalimat utama itu adalah kalimat yang berada di awal, di tengah, maupun di akhir atau awal dan akhir. Jadi yang garis bawahi adalah kalimat utama. Nanti di halaman selanjutnya, di halaman 20 kalian ada tugas untuk menyalin kalimat utama yang ada di paragraf 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalian tinggal melihat yang garis bawahi. Yang kedua, paragraf kedua, singkat bacanya. Paragraf kedua adalah teknologi pengawetan makanan tradisional Yogyakarta dilakukan dengan proses pengalengan dan sterilisasi. Paragraf ketiga, gudeg merupakan salah satu makanan yang rumit ketika dikalengkan. Gudeg berisi banyak bahan-bahan berbeda, diantaranya adalah nangka muda, telur bebek rebus, ayam kampung, krecek, kacang tolo, bumbu, dan santan.
Selanjutnya terakhir adalah paragraf keempat. Setelah proses pengalengan selesai, makanan yang sudah dikalengkan dibiarkan selama 2 minggu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apabila terjadi kesalahan produksi, misalnya kaleng menggelembung atau perubahan lainnya. Jika tidak terjadi perubahan, sayur kaleng diberi label dan siap untuk dijual. Ya, selanjutnya kita buka halaman 20. Nah, di halaman 20 ini kalian ada tabel, kalian suruh mengisi paragraf 1, kalimat utamanya apa, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Tadi kalian sudah lihat, ini sudah garis bawahi dengan bolpen merah, silakan kalian salin di tabel yang kosong ini. Selanjutnya halaman 21, ya kita bahas ayo berlatih PB 4. Ayo berlatih PB 4, soal pertama adalah amatilah gambar berikut. Berilah tanda checklist pada gambar makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Lihat, yang A ada pengalengan dengan teknologi pangan, yang B juga, yang tidak melalui teknologi pangan adalah yang C dan D. Apa manfaat teknologi pengalengan makanan tradisional? Nah, yaitu untuk mencegah bakteri yang berkembang, kemudian makanan akan lebih awet. Apa contohnya? Contohnya adalah pengalengan daging dan buah. Selanjutnya untuk nomor 3, tuliskan 5 contoh masakan tradisional Indonesia. Tadi di buku kalian ada, yaitu yang pertama adalah pempek dari Palembang, keredok dari DKI Jakarta, laksa dari Tangerang dari daerah kalian yang sekarang kalian tempati, rendang dari Padang atau Sumatera Barat, kemudian yang terakhir adalah soto Banjar dari Kalimantan Selatan. Selanjutnya nomor 4, apa manfaat mengenal kebudayaan dari daerah lain? Yaitu manfaatnya adalah 1, menambah wawasan kita, yang kedua menghormati adat istiadat daerah lain. Yaitu ayo berlatih PB 4. Selanjutnya kita buka PB 5 halaman 22. Ya, di halaman 22 kita ada bacaan teks tentang pengolahan kedelai. Kalian tahu kacang kedelai? Ya, kacang kedelai itu biasanya bahan pokok untuk membuat tempe ataupun tahu. Ya, kita baca sama-sama teks pengelolaan kedelai. Kedelai memiliki banyak manfaat. Kedelai dapat diolah menjadi beragam makanan menggunakan teknologi pangan. Contoh makanan yang berasal dari kedelai adalah tahu, tempe, dan susu kedelai. Melalui teknologi pangan, kacang kedelai dapat dinikmati dalam bentuk yang lain, yaitu tahu. Tahu mengandung zat gizi yang baik untuk tubuh. Pada pengelolaan tahu, teknologi pangan bermanfaat menciptakan jenis makanan baru yang mengandung zat gizi tinggi. Cara membuat tahu cukup mudah. Mula-mula kedelai dicuci, direndam selama 8 jam. Proses tersebut dilakukan agar kedelai mengembang dan lunak. Kedelai yang sudah direndam dicuci sebersih mungkin agar tidak mudah masam. Setelah itu kedelai ditumbuk perlahan sambil ditambahkan air sedikit demi sedikit sampai berbentuk bubur. Bubur kedelai dimasak hingga muncul gelembung kecil. Selanjutnya bubur kedelai disaring dan diberi larutan pengendap sambil diaduk perlahan. Setelah endapan terbentuk bagian endapan dicetak sehingga membentuk tahu. Ya, perhatikan di halaman 23. Nah, ini di halaman 23 ada gambar proses pembuatan tahu. Di sini adalah kedelai, kemudian direndam. Setelah direndam 8 jam, digiling, terus dimasak, kemudian diadakan penyaringan. Setelah penyaringan dicetak endapannya, kemudian dibentuklah tahu. Ya. Selanjutnya kita buka halaman 24 anak-anak. Ya, selanjutnya anak sekalian kita lihat di halaman 25 paling atas. Miss langsung ke halaman 25. Perhatikan kotak susu pada gambar di samping.
Pada kemasan susu tertulis keterangan isi di dalam kemasannya. Kalian lihat, ini adalah 1000 mili, ini adalah 500 mili. Isi atau kapasitas suatu bangun ruang disebut dengan volume bangun ruang. Dengan kata lain, volume menyatakan ukuran besar suatu bangun ruang. Nah, ayo bandingkan volume benda secara langsung. Kalian lihat, manakah volume yang paling besar? Yaitu adalah 1000 mili. Ya anakku sekalian, selanjutnya di halaman 26, ayo berlatih. Kalian perhatikan, yang pertama adalah buatlah kalimat menggunakan kata-kata berikut. Miss sudah membuat kalimat teknologi pangan dan sudah membuat kalimat dengan menggunakan kata kedelai. Nah, tinggal tugas kalian adalah membuat kalimat dengan menggunakan kata zat gizi. Selanjutnya nomor 2, berilah tanda checklist pada benda yang memiliki volume paling besar. Lihat yang di A, volume yang paling besar adalah ya yang Miss checklist. Kemudian yang B, volume yang terbesar adalah yang Miss checklist juga. Ya, selanjutnya di nomor 3, kalian diminta tuliskan urutan bangun ruang yang berisi ali air paling sedikit. Nah, Miss buat ini adalah dari yang paling besar. Ini adalah yang paling besar. Kemudian Miss buat lagi ini adalah yang paling kecil, yaitu yang pertama adalah 1, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 2. Nah sekarang tugas kalian adalah yang nomor 3B. Silakan kalian urutkan dari yang paling terisi paling sedikit dan yang terisi paling besar. Nah, kalian kirim ke e-learning yang telah tersedia. Selanjutnya kita bahas untuk pembelajaran 6. Di pembelajaran 6 terdapat teks industri pengolahan susu. Ini juga sama, Miss sudah garis bawahi kalimat utamanya yang terdiri dari 5 paragraf. Untuk halaman 26 ini ada 5 paragraf. Paragraf pertama adalah tentang susu merupakan bahan makanan yang cepat rusak. Oleh karena itu, susu diolah menjadi jenis makanan yang dapat bertahan lama. Yang paragraf kedua, salah satu pemanfaatan teknologi pangan untuk mengolah susu adalah dengan pasteurisasi. Apa itu pasteurisasi? Yaitu proses untuk memperlambat pertumbuhan bakteri di dalam makanan dengan cara memanaskan hingga suhu tertentu, kemudian mendinginkannya. Selanjutnya di paragraf 3 yaitu tentang selain diolah agar lebih tahan lama, susu diolah menjadi bahan pangan lain, salah satunya adalah keju. Keju dibuat dengan cara menambahkan enzim sehingga susu terpisah menjadi 2 bagian, yaitu dadi dan cairan. Selanjutnya adalah paragraf 4. Paragraf 4 itu adalah tentang susu juga dapat diolah menjadi yogurt. Yogurt terasa asam karena merupakan hasil fermentasi susu oleh bakteri asam laktat. Selanjutnya di halaman 24 paragraf 5-nya, contoh produk hasil olahan susu lainnya adalah dodol susu dan kerupuk susu. Kedua olahan tersebut dibuat dengan menambah bahan lain, tepung ketan untuk bahan dodol susu dan tepung tapioka untuk kerupuk susu. Ya, itu saja untuk pembahasan teks halaman 27. Selanjutnya kita ke halaman 30, Miss langsung lengkap. Ya anak Miss semua, di halaman 30 ada tugas kalian. Ini tugasnya dikirim ke WA Miss Lina dan Miss Siti. Kalian siapkan gelas, lalu kalian isi setengah saja. Kemudian kalian hitung ada berapa sendok volume airnya. Paham? Kalian isi gelas setengah saja isinya. Kemudian kalian hitung ada berapa sendokkah jumlah air yang kalian isi. Yang kedua menggunakan mangkuk. Kalau mangkuk kalian penuhkan airnya, lalu kalian hitung ada berapa gelaskah mangkuk kalian isi airnya. Ya, itu tugas kalian. Selanjutnya di halaman 31. Halaman 31 juga sama tugas kalian. Di sini adalah PPKN, anggota keluarga kalian misalnya ada ayah, ibu, adik, kakak. Apa kebiasaan ayah? Misalnya kebiasaan ayah adalah bangun tidur, ayah langsung membaca koran. Ibu kebiasaannya bangun tidur langsung merapikan tempat tidur.
Ya, kalian tulis lalu kalian kirim ke WA Miss Lina dan Miss Siti. Jadi tugas WA kalian ada 2, yaitu halaman 30 dan 31. Ya, selanjutnya di halaman 32, ayo berlatih. Lengkapilah teks di bawah ini, gunakan kata-kata dalam kotak berikut. Nah, ini kalian suruh lengkapi menggunakan kalimat ini. Yang nomor 1, susu merupakan bahan pangan yang cepat rusak. Agar lebih bermanfaat, susu diolah menggunakan teknologi pangan. Susu dikemas dalam kemasan kotak dengan proses pasteurisasi. Susu juga dapat diubah menjadi bubuk dengan cara dipanaskan sampai kering. Susu ditambah fermentasi dan diolah menjadi keju. Hasil olahan susu lainnya ada yogurt. Yogurt rasa asam karena merupakan hasil fermentasi. Nah, itu saja nomor 1. Lanjut nomor 2. Pilihlah perkiraan volume yang tepat untuk benda berikut. Volume air dalam gelas ini, nah, Miss kira-kira adalah ada 25 sendok. Nah, kalian juga ada praktek kalian sama seperti yang di halaman 30. Kalian sama menghitungnya seperti itu. Nah, selanjutnya di nomor 3. Nina dan Adi memiliki perbedaan kegemaran. Nina lebih suka menari, Adi lebih suka bernyanyi. Bagaimana cara yang dapat Nina dan Adi lakukan untuk menghargai perbedaan kegemaran tersebut? Yaitu yang pertama adalah saling memberikan motivasi atau semangat. Yang kedua, saling menghargai kegemaran masing-masing. Ya, itu saja anak Miss semua untuk materi pembelajaran PB 4, 5, dan 6. Semoga kalian paham dengan pembahasan Miss. Jangan lupa untuk tugas ayo berlatih silakan kirim ke e-learning, kecuali untuk yang halaman 30 dan 31 silakan kalian kirim ke WA Miss Lina dan Miss Siti. Itu saja anak Miss semua. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat. Miss akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.